Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnayanti, Stanbook 192299, kelas H Teknik Informatika. Yang pertama, pengertian SDLC. SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. Yang kedua, model SDLC. Yang pertama, requirements analysis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, development. Yang keempat, testing. Yang kelima, maintenance. Bagian A, model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Artinya fokus terhadap masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang sifatnya paralel. Berikutnya fase dalam model waterfall dapat dilihat sendiri gambarnya. Berikutnya tahap dari model waterfall. Yang pertama, requirement analysis. Yang kedua, sistem design. Yang ketiga, implementation. Yang keempat, integration dan testing. Yang kelima, operation maintenance. Berikutnya, kelebihan waterfall. Proses menjadi lebih teratur. Urutan proses pengerjaan menggunakan metode ini menjadi lebih teratur dari satu ke tahap yang selanjutnya. Dari sisi user juga lebih menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh kebutuhan data dan proses yang akan diperlukan. Berikutnya, kekurangan waterfall. Sifatnya kaku sehingga susah melakukan perubahan di tengah proses. Jika terdapat kekurangan proses atau prosedur dari tahap sebelumnya, maka tahapan pengembangan harus dilakukan mulai dari awal. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena jika proses sebelumnya belum selesai sampai akhir, maka proses selanjutnya juga tidak dapat berjalan dengan baik. Berikutnya bagian B, model prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Tahapan proses pengembangan dalam model prototype. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evolusi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem. Berikutnya contoh penerapan metode prototype. Sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Berikutnya kelebihan typing. User akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya. Yang kedua, menghemat waktu dalam mengembangkan sebuah sistem dan menghemat biaya terutama pada bagian analisa karena hanya mencatat poin-poin penting saja. Berikutnya kelemahan dari metode prototyping. Yang pertama, untuk menghemat waktu, biasanya mengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentah dari segi keamanannya. Yang kedua, tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global, seperti sistem operasi komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.